Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nuni Rismayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 10 Pakasasan, Kabupaten Mamasa, dalam kegiatan coaching supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Desi Natalia yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja ke kegiatan observasi kegiatan saya. Ya, selamat pagi Bu Desi. Ya, selamat pagi Bu. Oke, apa kabar nih hari ini? Nah, kabar saya baik. Baik, luar biasa, Tuhan kabarnya baik. Nah, luar biasa Bu ya. Baik Bu Desi, pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya adalah agar nanti Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan, Ibu lebih siap, lebih percaya diri, dan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini kita akan bahas kembali. Nah, ya baik Bu Desi, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu sehubungan dengan persiapan Ibu mengajar dalam kelas. Boleh Bu ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu terkait tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada tiga. Saya pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, dan peserta didik juga mampu menyebutkan bagian-bagian yang sempurna dan tidak sempurna. Terus yang kedua itu melalui pengamatan video dan dokumen tentang pertumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik akan mampu menyebutkan dan menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga yang benar. Terus yang ketiga itu melalui diskusi kelompok mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Baik Bu, jadi yang Ibu akan bahas ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya, di pembelajaran IPAS ya? Ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk pengembangan area yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan nanti dalam pembelajaran itu seperti apa? Baik Bu, di sini saya menekankan pada keterampilan peserta didik, di mana peserta didik akan beraktivitas mencari bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi peserta didik akan langsung mengamati objek yang akan dianalisis dan akan dipresentasikan. Oke, nanti Ibu Desi berarti siswa akan ada di luar sebentar ya, sebagian ada di luar. Oke, baik Bu. Nah Ibu Desi, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran, Ibu akan melaksanakan model pembelajarannya kayak bagaimana ini? Ya Bu, di sini nantinya saya akan melakukan model pembelajaran dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan tatap muka, dengan model pembelajaran problem basic learning ya, dan akan dikaitkan dengan benda-benda nyata. Oke, berarti program basic learning ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira ini Bu Desi, untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti menggunakan strategi apa? Di sini nantinya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana lebih diferensiasi ke proses dan konten. Oke, berarti berdiferensiasi produk dan konten ya, proses dengan konten ya. Baik Bu. Nah, Ibu akan menggunakan diferensiasi proses dan konten. Nah, diferensiasi prosesnya ini yang seperti apa Ibu? Untuk nantinya diferensiasi prosesnya ini saya akan menekankan pada peserta didik berdasarkan audio visualnya dan kinestetiknya. Nah, itu nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda-beda, dan mungkin itu akan jadi prosesnya. Oke, jadi itu yang jadi prosesnya nanti ya Bu. Jadi diferensiasi prosesnya Ibu akan lihat dari audio visualnya, kemudian
berdasarkan kinestetik siswa ya. Oke, baik. Nah, Ibu untuk kontennya gimana? Ya, untuk kontennya nanti peserta didik akan diarahkan mencari objek yang berbeda, baik dalam bentuk gambar, video, dan bisa juga langsung mengamatinya di luar kelas. Dan pokoknya akan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Oke, jadi sesuai dengan gaya belajar peserta didik ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti Ibu Desi kayak bagaimana ini? Nah, saya akan menggunakan teks tertulis, mengerjakan LKPD, dan penilaian observasi dan tanya jawab, dan juga melakukan penilaian sikap dan etika daripada peserta didik. Nah, oke, Bu Desi, nanti untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa? Ya, untuk sasaran kelasnya itu saya di kelas 4, Bu. Oke, kelas 4 ya. Kira-kira jam keberapa itu? Sesuai jadwal saya itu jam ke-5, 6, dan 5, 6, 7. Nah, nanti Ibu pelaksananya itu hari apa? sesuai jadwal yang sudah ditetapkan itu pelaksananya di hari Sabtu ya. Oke, baik Bu. Sesuai dengan jadwal mengajar itu di hari Sabtu. Nah, mungkin pertanyaan dari saya itu cukup Bu. Jadi saya hanya ingin tahu nanti kegiatan pembelajaran Ibu Desi, karena nantinya saya akan pantau dan amati. Juga akan berkaitan dengan hal itu. Saya harapkan nanti di hari Sabtu Ibu ya, jadwal kita nanti pelaksanaan observasi, Ibu Desi bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Desi rencanakan yang dari tujuan pembelajaran tadi. Kemudian strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan teramati, bisa tercatat ya Bu ya. Jadi agar pembelajaran yang Ibu bisa maksimal untuk siswa juga. Jadi nanti harapannya di hari Sabtu kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita berjumpa lagi Bu ya untuk kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Sekian dari saya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Desi Natalia, dan sampai jumpa di kegiatan observasi di akan datang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam guru penggerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua semangat? Semangat. Hari ini kita akan belajar cepat. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Siapa di sini yang mau pimpin? Yang mau pimpin doa? Siapa? Atau guru yang setuju? Guru yang setuju sih? Amin. Oke. Kita belajar, kita stretching dulu. Yaitu kayak tebak-tebakan gambar. Gimana? Setuju?
Oke. Nah, selesai briefingnya, kita masuk di pembelajaran. Ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba apa yang kita pelajari? Apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kita akan belajar tentang ini. Tujuan pembelajaran kita itu tentang melalui pengamatan nanti bunga, batu, dan gaya. Di sini peserta didik kalian bisa mampu menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Terus yang kedua itu melalui nanti pengamatan tayangan video dan PPT tentang perkembangbiakan tumbuhan itu, kalian mampu menyampaikan atau menyimpulkan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan di rumah. Terus yang ketiga, dengan melakukan diskusi, nantinya itu akan melakukan diskusi. Nanti akan mengerjakan di lomba KPD. Nah, di situ kalian harus menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya dengan benar. Pak, ada tentang bagaimana kalian menyukai kita akan belajar bagaimana cara perkembangbiakannya tumbuhan. Ya, di sini ada percakapan. Siapa yang bisa baca? Siapa yang? Pani. Siapa yang ini? Mary yang ini. Ya, siapa yang ini? Tapi keras-keras caranya ya. Mary, lanjut. Bisa. Marwah saja. Ya, di sini percakapan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana caranya kita menyebar ikutan. Ya, di sini juga dikatakan ini kan tidak bisa bergerak, ini kan tidak bisa bergerak. Tidak seperti manusia dan hewan yang bergerak cepat. Tumbuhan yang tidak bisa bergerak, dia tidak bisa jalan-jalan. Oh, ya. Oke, kita lanjut. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Di sini perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Apa? Perkembangbiakan. Di sini perkembangbiakan. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Pertama, perkembangbiakan generatif dan kedua, perkembangbiakan apa? Ya, oke. Coba baca perkembangbiakan generatifnya. Bisa.
ketemunya benang tali dan gunting. Contohnya itu tumbuhan apa ini? Oke, jarum. Sekarang perkembangbiakan vegetatif. Dia ini terbagi dua. Vegetatif apa? Alami dan jadi perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua. Ada yang dibilang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke. Kita akan belajar tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu yaitu ada tunas. Kalau tunas itu biasanya pohon apa yang bertunas? Oke, apalagi? Oke, ada. Ya, sekarang geragi. Geragi ini contohnya pohon apa? Tumbuhan apa? Dari umbi batang. Kalau hotel itu sebutannya masuk dalam makan apa? Oke, akan tunggal. Ingat ya pelajaran itu. Nah, umbi lapis masuk di bawah. Nah, sekarang vegetatif buatan. Selesai. Oke, itu dipotong. Nanti kita belajar. Terus ditempel bunga. Nanti ada prosesnya. Contoh. Ini kita akan belajar tentang bagian-bagian. Ini ada kepala putih. Ini tangkai putih. Ini kepala tali. Ini tangkai tali. Ini tangkai bunga. Ini apa? Kalau ini oke. Kalau yang ini bakal biji. Kalau yang ini apa? Oke. Kalau yang ini? Oke. Ya, coba perhatikan semuanya. Sudah tahu mana bagian-bagiannya? Yang mana mahkotanya, mana kepala putihnya? Sudah? Kalau belum tutup, yang ini apa? Ini. Kalau ini apa? Oke, bisa. Jalan ini proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi prosesnya itu mulai dari sini sampai dia menjadi tumbuh dewasa. Dia mulai dari penyembuhan, mana itu dia jatuhnya berputar di kepala. Kalau ini apa? Kepala putih. Oke. Terus ini akan ada pembuahan. Sebelumnya turun dengan bentuk tali. Dia akan ada pembuahan di sini. Wah. Setelah ini, di sini akan ada biji dan buah yang berkembang. Jadi di sini akan terjadi. Nah, setelah terjadi ini dan buah berkembang, terus biji tumbuh menjadi kecambah. Dia sudah berbentuk seperti ini, agak kecil. Setelah itu dia menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda. Tahu ya bagaimana tumbuhan muda? Yang kecil. Setelah itu jadi tumbuhan besar. Jadi ini proses perkembangbiakannya yang disebabkan menjadi tumbuhan dewasa. Ya, sini ada jenis-jenis penyembuhan. Coba sebutkan penyembuhan apa saja di situ. Yang ada di layar nih. Ya, sini ada penyembuhan sendiri. Terus ada apa lagi? Penyembuhan ya, ada penyembuhan semangka. Terus apa lagi? Ya, penyembuhan tulang. Terus apa lagi?
lain. Jadi dia berbeda, lain bunganya di sini, lain bunga bunganya di sini. Dia berdekatan, tapi bunganya masih di sini. Terus bukan nastar. Oke, lain bunga, lain tanaman dan lain jenis. Jadi ini banyak bukan. Coba sebutkan apa? Banyak bukan apa? Kalau ini banyak bukan apa? Yang ibu tulis. Jadi ada 4. Bila ini banyak bukan. Ada ini, ada banyak bukan apa lagi? Tangga, ada banyak bukan silang, ada banyak bukan dasar. Kalau kita lanjut, coba sebutkan tadi punya, coba sebutkan tadi jenis-jenis banyak bukan. Kan ada 4, coba sebutkan jenis banyak bukan. Kan ada 4 tadi. Apa? Dibantu dengan air, dibantu dengan angin, dan dibantu dengan hujan. Jadi berdasarkan banyak bukannya. Paham? Terus berkembang biakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Jadi vegetatif itu tanpa perkawinan. Ada spora, yaitu berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Spora itu mirip seperti ini, itu contoh tumbuhannya. Nah, terus kedua itu umbilapis, tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhan. Jadi ini contohnya. Terus yang ketiga itu tanaman apa? Ya, itu akar tinggal jahe. Ya, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Terus yang ini umbi batang, bukan umbi batang. Batang yang menyembung dan tumbuh di dalam tanah. Terus umbi lapis. Umbi lapis itu apa contoh gambarnya? Oke, umbi lapis itu sebenarnya merupakan lapisan daun yang mengelilingi batang tentunya. Terus bonsai itu termasuk umbi lapis. Akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau ini apa? Tumbuhan apa? Ini bebek. Itu ada tumbuhan bunga. Jadi batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Terus yang terakhir jerami. Batang yang berjalan di dalam atau di atas permukaan tanah. Jadi dia itu berjalan. Ya, ini kita sudah belajar. Jadi saya mau bagi dalam kelompok. Jadi nanti duduk saya kelompoknya ya. Kelompok 1 untuk leadership itu Mela, duduk di sebelah sana. Michelle, Vano, dan Audrey. Ya, dia di sebelah sana. Terus kelompok auditori Flora, Indra, Catherine, dan Victor. Terus kelompok Victor itu ada Fanny, Mary, Jamie, dan Sudan. 3. Ya, oke, di sini guru bagi dalam 3 kelompok. Di sini kelompok 1, 2, dan 3. Ini saya akan mengajarkan tentang ini. Jadi saya bagi di grup. Oke. Di sini perhatikan dulu. Di sini kalian akan mengikuti. Kan saya kan sudah dilihat. Jadi kalian akan mengikuti ini apa namanya? Ini juga apa namanya? Nah, tapi dikerjakan bersama. Oke, paham? Dan bisa jawab yang ibu bagikan. Coba perhatikan video yang di sini ya. Perhatikan video ini supaya kalian bisa jawab yang ini. Salah yang di atas itu.
Ya. Ini saya jawab yang ini. Ya, kalian bisa menjawab yang ini. Kalian perhatikan gambar yang ada pakai yang mana nih supaya kita isi ininya. Nah, perhatikan yang ini. Paham? Paham? Ya, perhatikan yang ada Kita mengerti. Jadi kalian bagiannya apa namanya? Ini perhatikan bunganya di dalam. Ini bagian apa namanya? Terus juga di dalam. Nah, supaya kalian bisa isi ini. Paham? Nah, yang perhatikan bunganya. Nah, baru sekalian sambil isi di situ. Ini bagian apanya? Ini dalam juga apa? Juga sini apa? Ya, isi di sini. Oke. Jadi kalian akan tempel di situ. Sampai terlebih dahulu. Ini nama-namanya. Juga ini kelompoknya. 1, 2, 3. Jadi ini ditempel di sini. Nah, yang mana kepala talinya? Jadi ditempel. Kalau yang sebelah sini. Ini ditempel. Ini juga nama kelompoknya. Siapa? Baru ini ditempel yang mana? Yang mana kepala talinya? Yang mana mahkotanya? Nah, ditempel. Jadi yang sekarang teman-teman mau presentasikan hasilnya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3 mau presentasi. Oke. Oke. Ya.
setelah presentasi ini ada soal evaluasi. Jadi kalian kerja. Di situ ada soal-soal nomor 1 sampai nomor 5. Kerja. Ingat tulis namanya. Itu belajarnya. Sudah selesai semuanya? Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Oke, jadi bukan. Ya, kalau bagian bunga yang berperan dalam proses berkembang biak apa? Ya, oke, rebus sari dan kepala putih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Nah, oke, bunga akan berkembang biak menjadi biji atau buah. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini tentang perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Jadi untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara-cara bunga berkembang biak dengan bantuan apa. Nah, demikian hari ini, demikian sampai di sini pelajaran kita. Baik dan terima kasih. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman guru penggerak. Hari ini kita telah sampai pada kegiatan pasca observasi setelah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau proses observasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Desi Natalia, yaitu dia seorang guru kelas 4 dan pada hari ini dalam percakapan pasca observasi dihadiri oleh Bapak Haryadi Ilyas selaku pengajar praktik guru pendidikan guru penggerak ini. Selamat siang Pak, selamat datang di sekolah kami. Jadi pada saat ini langsung saja kita mulai percakapan pasca observasi ya Pak. Baik Ibu, shalom Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabar nanti? Baik Bu, di kegiatan pasca observasi ini saya minta waktunya untuk ngobrol atau cerita terkait kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada hari kemarin. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan Bu. Baik, Ibu siap ya? Oke, baik. Untuk yang pertama Ibu, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaan senang dan sedikit puas walaupun masih ada yang harus dilakukan. Oke, baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan pembelajaran dengan adanya supervisor di dalam kelas? Sedikit deg-degan dan ada beberapa kata yang menyenangkan karena ada orang yang menghormati pencapaian selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Lalu kira-kira Ibu bisa kembali Ibu ceritakan terkait pembelajaran yang Ibu lakukan
sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Beberapa hari itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menonton, melihat gambar. Jadi anak-anak dapat memahami bagian-bagian yang sempurna. Pembelajaran berdimensi, proses yang difokuskan pada belajar siswa, yaitu linguistik, audiotori, dan audiovisual serta terintegrasi pembelajaran sosial. Oke, jadi ada pembelajaran berintegrasi dalam yang jadi ada sesuai dengan gaya belajar siswa yaitu kinestetik, auditori, dan audiovisual ya. Oke, baik. Kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu yaitu proses basic planning sudah terlaksana Ibu? Dia sudah dilaksanakan, saya sudah menggunakan kata dan kata-kata. Oke, baik. Kita senang ya. Nah, ya ini ada catatan saya juga sudah sesuai dengan hal yang Ibu telah sampaikan dari praobservasi dan sudah nampak seperti model pembelajaran basic planning, pembelajaran berintegrasi dan penugasan kelompok sesuai gaya belajarnya serta terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait dengan hambatan dari proses pembelajaran kemarin. Apakah ada hambatan yang Ibu rasakan? Untuk hambatan mungkin mulai persiapan atau apa sesuatu yang terbatas, karena pembelajaran yang sedikit diadu untuk kegiatan sebelumnya, sehingga proses pembelajarannya akan berburu. Jadi dulu ya. Kemudian selain hambatan karena waktunya yang kurang maksimal, apakah ada hambatan lain? Mungkin karena sesuai rasa ada lama sehingga mereka agak malu dan tidak malu dalam berpendapat, atau karena faktor habis jam istirahat mereka bermain dan anak-anak jadi agak kecapean ya. Baik. Karena Ibu itu juga kemarin saya amati bahwa memang mereka juga ada kecapean dan kurang antusias. Nah, baik terkait kurang aktifnya anak-anak ini kira-kira apakah ada penyebab lain? Karena saya kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak. Oke, baik. Jadi benar Bu, aktivitas siswa memang kurang menyeluruh mungkin karena kecapean dan mungkin merasa diawasi ya Bu ya. Jadi nah terkait hambatan, kira-kira solusi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis hambatan tersebut? Dari waktu yang kurang maksimal, saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru atau pelajar lainnya termasuk ujian sebelumnya agar lebih baik dalam mengatur waktu sehingga tidak menghalangi proses belajar. Dan untuk siswa yang kurang aktif, mungkin saya akan menunjuk tiap-tiap siswa menjawab atau akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk masing-masing. Serta saya akan terus mengembangkan kejayaan mereka dengan masa depan jika ada lawan yang Baik Bu, karena Ibu sudah menyebutkan metode menganalisis hambatan, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk rencananya itu pada pertemuan berikutnya saya akan melakukan agar lebih baik agar pembelajaran lebih efektif dan kegiatan masing-masing. sangat luar biasa Bu ya, telah melakukan pembelajaran yang baik dan secara keseluruhan apa yang Ibu sampaikan pada praobservasi telah termuat dalam kegiatan pembelajaran bersama kemarin. Sudah ada penyampaian tujuan pembelajaran, model pembelajaran dan program positioning, strategi pembelajaran berdifferensiasi dan ada kompetensi sosial dan hambatan-hambatan juga sesuai dengan catatan saya seperti mengajarnya itu terbuka dan anak-anak kurang antusias. Saya harap solusi-solusi yang Ibu telah sampaikan tadi itu bisa memaksimalkan seluruh kompetensi setiap siswa. Nah, mungkin demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Saya observasi
observasi dan meluangkan waktu untuk setiap proses mulai dari observasi dan kelas dan pasca observasi pada saat ini. Akhirnya percakapan ini mungkin ada hal yang ingin sampaikan kepada kita. Ya, saya juga dari kegiatan seperti saya terutama dengan proses satunya dan saya dapat Baik, selanjutnya terima kasih waktu yang Ibu berikan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur saya. Mungkin pada kesempatan ini ada yang ingin disampaikan. Saya beri waktu untuk Bapak selaku pengajar praktik saya dalam kegiatan ini memberikan kekuatan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa percakapan pasca observasi kita kali ini ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Nuni atas dedikasinya dalam melakukan kegiatan ini. Merupakan tanggung tugas maksudnya di LMS dan Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Desi Natalia yang bersedia mendukung program pertemuan Ibu. Saya sangat mengapresiasi dinamika positif yang berlangsung pada saat ini antara percakapan Ibu Nuni dengan Ibu Desi. Pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Nuni itu penuh empati ya, dan mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi Ibu Desi sebagai coachnya. Saya terkesan dengan bagaimana Ibu Nuni mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu Desi mampu menemukan sendiri jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama Ibu Nuni melakukan observasi di kelas. Terakhir mungkin tingkatkan kolaborasi yang buat ini dipertahankan sebaik-baiknya, karena apa yang Ibu Nuni dan Ibu Desi lakukan ini sangat penting. Saya sebagai PP juga terus belajar, dan dari posisi inilah saya mendapatkan pembelajaran terkait apa yang telah dilakukan. Terus melakukan kegiatan-kegiatan positif ya untuk mendukung pembelajaran yang tidak kepada murid, sehingga hasil belajar itu betul-betul dapat kita rasakan, sehingga siswa yang kita impikan pada masa yang akan itu sehingga capek tidak bisa nikmati sehingga itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Nuni tetap semangat dalam menjalankan programnya. Terima kasih atas bantuan Ibu Desi menyukseskan program yang telah dilakukan Ibu Desi. Terima kasih. Baik, demikianlah teman-teman guru pemula, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Desi Natalia, dan saya didampingi oleh Bapak PP saya Pak Haryadi Ilyas. Terima kasih atas waktunya. Salam guru penggerak. Salam guru.